Saya main bareng Football Traveler itu pertama kali main di Bali, Di Bali pada tahun 2020 kemarin. banyak anak-anak yang suka atau cinta terhadap sepak bola Ah, di Pan Football ikut gabung sama dengan anak-anak Jakarta. ya seringnya main dengan Football Traveler Jakarta. Nah, kan Iya. lahirnya pemain kan karena fasilitasnya mendukung, bukan hanya stadionnya aja gitu. Oh, gitu. Penunjang-penunjang yang lainnya gitu tuh. Iya, Nggak iya. harus stadion, kita kan nggak mungkin cuma main aja gitu tuh. Heeh. Harus ada penunjang-penunjang lainnya. Gitu. Sebelum kita banyak bicara mengenai komunitas, tentunya saya pengen tahu dulu dong. Ini bola satukan kita ini historinya seperti apa sejarahnya? Coba bisa diceritakan. Kalau untuk histori dari bola satukan Nah, kita, khususnya Capter Serang ya. iya, Capter Khususnya Capter Serang ya. Serang. Itu sebenarnya kita awalnya pertama kali saya bentuk itu namanya bukan bola satuan kita Serang. Bukan Tapi bola satukan kita. bukan, tapi melainkan dari Football Traveler Serang. Football Traveler. Iya, Ya, iya, iya. awal mulanya saya main bareng Football Traveler itu pertama kali main di Bali, Di Bali pada tahun 2020 kemarin. 2020 ikut main bola Football Traveler di Bali, Mm. tapi mengatasnamakan personal berarti ya. Personal pertama Nah, awalnya. terus Dari iya, iya, situ boleh, boleh. sering main sama teman-teman di Jakarta. Ternyata ketika main di Jakarta, oh banyak loh dari Banten itu pada main ke Oh, sono. jadi menarik nih. Menarik. Ada banyak Akhirnya anak-anak yang suka atau cinta terhadap sepak bola eh, di Pan Football ikut gabung sama dengan anak-anak Jakarta. ya seringnya main dengan Football Traveler Jakarta. Iya, Akhirnya dari iya, iya. situlah saya berpunya inisiatif, oh kenapa enggak kita bikin wadah gitu tuh Nah, di Serang. di Serang. Oke. Awalnya mau mengatasnamakan nama Banten, Hmm. tapi alangkah baiknya lah saya mengenalkan kota Serang. Kenapa? Karena Hmm. saya pengen mengenalkan ke Indonesia itu bahwa Banten itu ibu kotanya Serang. Dari situ Nah, karena akhirnya kita tahu banyak di luar sana eh, bahwa ibu kota Banten itu Tangerang. benar Betul sekali, nggak? benar sekali. Padahal kota Serang ya. Kota Serang. Dari Betul. situ akhirnya saya pertama main lagi ke Depok. Depok. Ketemulah sama Nah, beberapa pemain Persija Women. Persija Ya, Woman. Oke, oke. si Biopati ngenalin ke Basia. Hmm. Bas, ini dari Serang. Serang di mana? Akhirnya Oh, kata jadi Serang pemirsa nggak menarik sekali tahu. nih. Serang Bang itu Sopwan itu asli putra daerah kota Serang. Serang. Serang lah ya, Iya. Serang mau kabupaten mau Mm, kota gitu mm. kan. Dia dari sepak bola ingin menyampaikan kepada dunia Ini ya. bahwa Provinsi Banten Itu itu ibu di kotanya Serang. Serang ya. Oke, Karena oke, lanjut rata-rata lanjut. orang taunya Tangerang Tangerang. sama kota Cilegon. Mungkin Iya, karena banyak industri ya. Jadi iya betul betul. Cilegon. Akhirnya dari situ saya buat dengan nama Football Traveler Serang. Football Gitu. Travel Serang. Ya, dari situ. Bukan football travel Banten, traveler Bukan. Bantennya. Kalau Banten kita harus mencakup semuanya karena di Mencakup Tangerang semua. sudah ada. Hmm. Sudah ada. Jadi dari sepak bola kita bisa Hmm. mengkampanyekan atau menginformasikan lah gitu kan Ya. kepada apa orang-orang luar sana bahwa Ah, kota Serang ini eksistensi sebagai ibu kota ibu gitu kota kan di Banten. di Banten ini Iya, ya. benar-benar. Tadi menarik bahwa bola satukan kita hadir di kota Serang berawal dari personal dari Bang Sofwan sendiri ikut gabung dengan Football Traveler yang ada di Jakarta. Pernah main di Bali, di Bali, Depok. Ini kan Depok. sesuatu yang menurut saya kalau berbicara zaman dulu ini gak lazim gitu. Iya. Seorang Bang Sofwan itu atlet bener-bener atlet sepak bola atau memang hobi aja Bukan sebenarnya? sih, sebenarnya hobi aja. Lebih ke Kalau hobi lah. hobi aja gitu. Iya, sekedar hobi tapi bisa main di Bali loh. Apa sekedar main juga main Sekedar main aja. main Sebenarnya bola ya? intinya karena namanya traveler ya, Ya. football traveler ya udah intinya Oh mah iya kita iya main bola betul. sambil jalan-jalan sebenarnya Sambil itu aja. jalan-jalan Iya, ya benar. gitu kan. Nah, terus awal mulanya bisa kebentuk sehingga bisa banyak anggota member-member ini untuk main di bola satukan kita Serang ini gitu kan. Gimana tadinya gitu? Apa ngajak semua apa gimana? Ayo nih, gua nih ada bola satukan kita ini semua unsur bisa main bola di sini gitu. Aturan mainnya gimana, Bang? Sebenarnya kalau untuk member sendiri awalnya dari teman ke teman. Ya, oh dari teman ke Dari teman ke teman. teman. Iya. Saya dulu ngajak dua orang. Ya, Pertama namanya Riko, kedua Aris. Riko Akhirnya Aris. ayo kita buat nih wadah buat main bola. Akhirnya dari situ dari teman ke teman, akhirnya banyak join. Pertama kita main
rame. Heeh. Ternyata rame loh antusiasnya di sini. Antusiasnya. Antusiasnya rame ternyata Ya. dunia football ini gitu. Ya. Akhirnya dari situ sering main. Intinya sih kalau untuk member kita welcome aja. Welcome. Pokoknya Semua kalangan bisa masuk. semua kalangan bisa Usia? masuk. Usia bebas. Bebas. Bahkan ada yang usia 40 ke atas kita masih main aja. Ya, walaupun ya, Ya, agak yang penting hati-hati kita lah nyari gitu foto ya. aja sih 40 sebenarnya. ya. Ya, benar-benar. Yang penting kayak gitulah. Terus akhirnya sering main, sering posting. Dari situ kan mereka bisa lihat, oh, abang ibarat kata posting nih, temannya pasti lihat dong. Iya betul. Oh, main sama siapa nih? Otomatis dia klik dong Iya. IG-nya. Dari situ ada linknya masuk dengan secara otomatis di situ. Iya. Jadi cara ngerekrutnya ya udah karena datang dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya. Bang, saya pengen menanyakan beberapa pertanyaan nih, Ya, tapi boleh. kita satu dulu ya ibaratnya. Saya menanyakan, saya pernah berbicara di tempat podcast yang sama dengan salah satu founder ya, pendiri lah, Ya, Pandeglang Mengbal. ya. Dia mengatakan bahwa untuk apa ya, merubah mindset orang-orang yang tadinya main bola itu ingin dibayar, tapi harus bayar itu Ya. susah nggak sih Bang di Kota Serang sendiri sebenarnya? Kalau Apakah memang susah menemukan kesulitan itu? Bagaimana tantangan itu? kalau untuk di Kota Serang Cilegon sih kayaknya nggak terlalu sesusah di daerahnya Bang Denny ya. Kayaknya kalau Oh untuk ya, itu ya. Karena emang Pandeglang, Lebak karakteristiknya sama tuh. masih. Hmm. Kalau kita kan maksudnya ya udah kalau mau main lu bayar. Ya, Kalau enggak ya ntar dulu karena Iya. kita juga harus menyiapkan semuanya gitu Iya. tuh. Jadi mulai dari lapangan, wasit segala macam. Belum lagi ada yang kadang cancel di hari H. Nah, itu dia. Jadi penyakitnya. Jadi selama ini kesulitannya seperti apa Bang? Untuk ya kita mau match day ini, misalkan hari Minggu misalkan ya. Orang-orang pada ngelis atau seperti apa, bayaran dulu atau seperti apa. Nah, tantangan selama ini di komunitas bola satukan kita itu apa tantangannya, maksudnya apa ya, menemukan kesulitan-kesulitan seperti apa nih? Kan bukan, kita kan menghimpun beberapa kepala Iya. yang karakternya ya beda-beda tentunya kan. Nah, Kalau untuk pas hari match day sih sebenarnya yang saya khawatir karena kita kan nggak bisa nih menekankan lo harus transfer dulu baru main. Karena semuanya rata-rata nggak semuanya punya rekening. Apalagi ada anak-anak pelajar segala macam. Paling ya tantangannya ketika udah hari H dia nggak bisa. Itu tantangannya. Ini terus nombok ya. Ya, Ketua sudah nombok. diperhitungkan seperti Sudah itu. diperhitungkan. Gitu. Iya. Ya jadi nggak enaknya itu jadi admin seperti itu. Suka Ketika duka sepak bola ya. Suka dukanya di situ. Saya ingat betul kalau kata Xavi Hernandez nih, pemain Barcelona dulu, legend ya, sekarang pelatih. Dia sering mengatakan romantic football. Artinya kalau dia setiap match tidak melakukan 100 atau 200 passing, dia akan marah pada dirinya sendiri. Ya, kalau saya lihat nih, Bang Sopwan ini kalau tidak ada sepak bola di tiap harinya mungkin agak kurang nih, romantic footballnya gak ada. Benar. Jadi ada suka ada duka cita sepak bola gitu. Sebab sepak bola mempunyai nilai romantisme. Benar gak? Ya kayak gitu kan. Tetap diperjuangin ya Bang ya. Pokoknya tetap perjuangin. Kita itu pokoknya setiap minggu harus ada match. Harus ada match. Harus ada match. Minimal 1 kali ya. 1 kali. Bahkan bisa 2 kali. Bisa nggak bisa pokoknya tiap minggu tuh harus ada match. Kalau nggak ada tuh kayaknya hampa. Aduh, ini weekend kita kemana gitu. Nah itu dia. Ini yang nama-nama apa, benar-benar pecinta bola gitu. Ya benar. Pecinta bola, penikmat bola, bukan perusak bola ya. Bukan. Beda cerita itu. Oh itu ini aja. Itu Federasi. Oh enggak dong, federasi saat ini tuh harapannya baik. Harapannya baik. Cuma ya ada lah gitu yang ini. Gak apa-apa, ntar kita ngomongin itu. Beda. Oke. Jadi Bang, tujuannya apa sih sebenarnya mendirikan bola satukan kita di Kota Serang? Ini kan menyatukan semua anak-anak yang cinta sepak bola mulai dari usia belasan tahun sampai puluhan tahun berkumpul di satu komunitas ini gitu. Tujuannya apa sebenarnya? Sebenarnya tujuannya sih siapa tahu kan simple Abang mau ya, jadi sebenernya. wali Kota Serang. Ya, adalah ke sana ya. Wah, ada ke sana. Ngandelin member ya. Hati-hati nih untuk manajer dari Serang Jaya, Pak Wakil Wali Kota nih ya. Kita notice Bang Sopwan ya. Aman.
Bercanda, tenang. Jadi Kita dukung. sebenarnya tujuannya gini, kadang kan kita tahu lah, maksudnya Heeh, permainan kita seperti apa tuh tahu kadang. iya. Kalau kita permainannya ya maaf, ya gitulah. Cuman Iya. kalau untuk masuk tim kan kadang baru main 5 menit diganti, Iya. segala macam. Nah, akhirnya kan kita bayar sama Ya, tapi jam main kurang. ya main kurang ya. Nah, kalau di bola satukan kita itu bisa nggak bisa lu main full. Full. Main full. Tujuannya ya lu senang-senang di situ gitu. Walaupun aya jeung najong jeung lumpat gitu. Ya, Jeung lumpat. yang penting lo nendang dapat foto udah. Udah. Gitu. Jadi kayak Eksistensi kayak penting pemain ya. profesional gitu Nah, kan itu kalau di dia. foto gitu. Itu penting sebenarnya. Bang, saya juga mau nanyakan, walaupun ibaratnya home base-nya di Kota Serang lah, ibarat komunitas ini gitu kan. Banyak member-member di Kota Serang lah, Serang Raya lah ibaratnya kan. Khususnya pada umumnya Provinsi Banten. Boleh kan misalkan dari kabupaten kota yang lain juga untuk gabung di komunitas ini kan. Nggak harus orang Serang kan? Nggak harus. Nggak harus. Kita Ya? malah rata-rata setengah dari Cilegon, setengahnya dari Serang. Oh, dari Cilegon juga Iya, banyak ya. rata-rata di situ karena kita main juga kadang di Cilegon, kadang di Serang. Gitu. Oh, jadi mainnya di mana Bang biasanya? Kalau untuk main bola selama ini karena udah ada lapangan baru di Iya. Adam Alis itu kita main di situ. Di Adam Alis. Iya, di Adam Alis Iya. itu. Yang di Keramat Watu ya. Iya, di Waringin situ. Nah, berbicara komunitas bola, tadi kan Abang menceritakan banyak hal lah. Salah satunya home base-nya ada di Adam Alis Sport ya, Iya, Center. iya di situ. Nah, sebenarnya di Kota Serang sendiri udah banyak belum sih? Apa itu? Ya, tadi stadion-stadion, Stadion. mini soccer dan lain sebagainya untuk apa mewadahi komunitas-komunitas ini gitu yang menurut saya habitnya itu lagi bagus gitu Ya. kan untuk bermain bola itu fun football ya khususnya. Iya, sekarang sih mulai berkembang bang. Mulai dari lapangan mini soccer sekarang udah ada 3 di Serang Cilegon ya. Di Waringin dijadikan 4. Ya, di Waringin itu ada 2, Cilegon itu ada 1, sama di Serang ada 1. Jadi sekarang itu sebenarnya semakin banyak lapangan itu dia semakin banyak tim-tim. Nah, Ya itu dia ini ya. semakin banyak. Jadi Jatuhnya home base itu buat mereka ya. iya benar. Tapi menurut Abang bagus gak kalau kayak gitu? Ya bagus aja. Bagus Malah aja. maksudnya oh ternyata pecinta bola itu di Serang sama Cilegon itu banyak gitu tuh. Kalau kata Jose Mourinho sih negara kita Indonesia itu bukan negara sepak bola, tapi negara supporter dan pecinta Ya sepak bola. benar. Benar gak? Benar. Bisa Buktinya dikatakan kita nilai sampai saat pasarnya ini gitu. mencari 11 pemain ini amat sangat susah gitu kan. Sebenarnya jadikan aja saya jadi ketua PSSI gitu. Harusnya. Toh hasilnya sama-sama gugur gitu kan, gak pernah berprestasi, apa bedanya gitu kan. Iya benar. Tapi tenang, harapan itu tetap ada. Harapan masih ada. Apalagi kan kita tahu sekarang ketua PSSI baru. Erick Bahkan Thohir, ya. bahkan wakil ketua umumnya Wong Serang loh. Iya, Ratu saya. Ratu saya orang Serang, udah Ratu loh namanya. Iya, benar. Ya kan? Benar. Iya. Tenang. Jadi kalau menurut Bang Sofwan nih, selaku ketua ya, saya Ya, bisa dikatakan. katakanlah ketua bola satukan kita. Sangat mungkin gak sih gitu dari komunitas sepak bola ini lahir bibit-bibit unggul dalam sepak bola gitu yang bisa bermain di klub-klub profesional gitu tuh. Kita jangan berbicara Liga 1, Liga 3 lah ya, Liga 2, 3 gitu kan. Kalau untuk Melihat itu enggak sih Bang gitu loh. kalau untuk arah ke situ kayaknya masih susah, Bang. Masih Karena susah. temanya kan fun football, Ya. yang sering-sering fun-fun aja gitu. Pan-pan aja. Bukan untuk maksudnya untuk membuat tim. Kalaupun mau kayak gitu tuh membuatnya tim, Bang. Mau bener-bener tim kita gitu. Cuman emang ada beberapa pemain Liga 3 yang ikut join bareng gitu main sama kita gitu. Sekedar main gitu. Sekedar main gitu. Dan itu kalau untuk mencetak pemain kayaknya masih jauh, Bang. Kecuali kita harus buat SSB, bola satukan kita. Mudah-mudahan harapannya gitu. ke depannya gitu ya. Kalau saya lihat berarti komunitas bola satukan kita ini ya ibaratnya untuk fun football aja ya. Lebih ke kesehatan lah gitu kan. Ya ibaratnya kita sibuk dalam pekerjaan bisa selingannya gitu kan. Fun football kayak gitu. Lari-lari dari istri gitu kan. Ada alasan kan? Ada benar. Iya, sehat loh hobinya itu kan. Bener. Sehat hobinya gitu tuh. Sampai kadang ayah main bola mulu hari Minggunya gitu. Ya, gitu. Jadi sampai seperti itu. Gitu. Akhirnya nyolong-nyolong buat main bola. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, itu kan investasi olahraga. Investasi. Nah, kesehatan itu ya, investasi bener. Kesehatan main bola itu ibaratnya kan. Iya benar. Nah, oke. Bang, bola satukan kita
dia selama ini sering main keluar gak? Maksudnya apa di Kota Serang aja gitu? Kalau untuk di tahun ini belum ada agenda Eh, keluar. eh, Tapi untuk sebelumnya, sebelum peralihan dari bola satuan kita udah sering main. udah sering main ya? Contohnya kita terakhir di internal di Gelora Bung Karno. Iya. Kita pernah main di situ. Kita bawa orang Serang dari Cilegon, udah main di situ semuanya. Jadi internal khusus orang Serang, Cilegon, Pandeglang, pokoknya se-daerah Banten lah main di situ. Kalau saya melihat banyak komunitas, ini kan komunitas-komunitas itu mulai menjamur ya Bang ya. Benar-benar. Bahkan di kota-kota besar udah merambah ke daerah-daerah. Kayak Ya. kita kan ibaratnya daerah-daerah. Daerah-daerah. Daerah penyanggah lah gitu kan, benar, tapi sudah banyak komunitas. Nah, ketika banyak orang yang mau bermain keluar daerah gitu, artinya memang dia tidak selesai dengan infrastruktur atau fasilitas sepak bola yang ada di daerahnya sendiri. Biasanya kayak gitu ya. Biasanya. Tapi alhamdulillah ya, mulai saat ini Provinsi Banten atau khususnya Kota Serang fasilitas-fasilitas untuk anak-anak komunitas itu ada ya. Udah Udah ada. ada. Walaupun swasta Ya, yang hadir. benar-benar. Tinggal nunggu dari Pemerintah pemerintah daerah. aja, pemerintah daerah untuk memfasilitasi. Pemerintah daerah udah hadir kok, tenang. Ya, Cuma regulasinya yang belum hadir nih untuk anak-anak muda. Saya yakin ke depannya bukan tidak mungkin di Banten ini ya banyak melahirkan bakat-bakat sepak bola, Bang. Bener. Karena dengan adanya komunitas-komunitas ini kita sadar pertama untuk kesehatan itu bagus. Kedua juga sepak bola juga bisa menjadi profesi tentunya ya. Benar. Banyak loh di Banten yang sudah menjadi pemain profesional. M. Nasuha salah satunya. Ya, Benar nggak? M. Nasuha benar. Ya. Kalau di daerah pelosoknya, di daerah bukan pelosok sih ya, daerah Banten Selatan lah gitu kan. Ada tema Mursadat loh. Ada. Iya ada gitu kan. Jadi nih dari komunitas harapannya untuk sepak bola profesional itu ada nggak sih Bang? Apa sekedar happy bodo amat gua mah anak fan football kok. Tapi saya yakin bahwa anak fan football itu tiap harinya pasti ngomongin bola kan. Iya, benar. Isu-isu sepak bola itu tetap berkembang Ada gitu. pasti, apalagi yang kemarin gitu. sampai di Ya oke. Kita berbicara harapan gitu. Harapannya seperti apa gitu? Apakah dari fan football ingin menyuarakan bahwa sepak bola ke depannya harus begini gitu? Sebenarnya kalau dari fan football sih Karena jujur timnas saat ini bagi saya pribadi itu timnas fan football sama kayak kita. Pada akhirnya gak pernah juara, benar nggak? benar. Kalau mereka udah juara baru saya katakan bahwa mereka itu sudah berhasil. Gimana Bang? Lanjut Bang. Harapannya sih sebenarnya ya kita juga pengen loh, maksudnya dari fan football itu ada bibit-bibit kita yang dari daerah kita itu go nasional lah. Go gitu, nasional ya. Contohnya kayak pemain timnas dulu kan M. Nasuha. Gitu. Artinya secara tidak langsung dia membanggakan daerah kita gitu. Nah gitu. Kayak contohnya sekarang kan yang ada tuh Eka Yanuar yang orang Cilegon itu. Eka Yanuar ya. Persebaya ini kan kecium lah daerah-daerahnya gitu tuh. Sebenarnya intinya pengennya bisa loh dari Banten tuh menyumbang sih pemain-pemain pro gitu. Bro ya. Iya, bukan tidak mungkin ibaratnya bahwa di Banten ini juga banyak melahirkan banyak bibit-bibit sepak bola ya. Ya, benar. Jadi ya kedepannya siapa tahu lah. Mulai dari fan football bisa juga jadi klub profesional yang bisa menampung pemain-pemain profesional dan sebagainya gitu kan. Nah, oke Bang. Menurut Abang nih bukan harapan ya, komunitas ini tuh sebenarnya mau dibawa kemana sih gitu tuh? Apakah memang dia hanya sekedar main bola aja? Apa memang ya bahwa gua di komunitas ini tuh ya harus ada knowledge juga pengetahuan sepak bola gitu, atau misalkan memang ya mereka bukan football nih, mereka kita bisa salurkan gitu kan yang tadi bakat-bakat kayak gitu. Ada nggak gitu? Ke situ tuh, arah ke sana gitu. Arah ke sana ya. Cuma kalau untuk mengedukasi teman dari segi match ya. Kita itu kan maksudnya kalaupun main kita harus pakai wasit yang lisensi. Dari situ juga teman-teman tahu mana ini pelanggaran segala macam itu tahu. Akhirnya kan mereka juga mengerti loh, main bola tuh bukan hanya menendang saja gitu. Ada nilai-nilai ini pelanggaran, ini offside atau segala macam itu. Gitu. Dari situ mereka ada edukasinya gitu. Ada edukasinya ya. Ya, benar. Ya iya, maksud saya ya kita kan minimal kan aturan-aturan sepak bola itu ya dihadirkan di fan football gitu kan. Jadi itu menjadi suatu informasi yang memang sebenarnya tidak bisa didapatkan gitu kan di kampung-kampung kayak gitu yang asal main bola aja ibaratnya kita kan. Karena Bang terus terang budaya di kita banyaknya ya budaya yang main bola ya yang pertama ingin dibayar,
Yang kedua ya banyaknya tarkam-tarkam gitu benar. kan. Jarang ingin yang membawa dia mau main harus bayar gitu kan. Itu menurut saya PR yang selama ini memang menjadi tantangan teman-teman di komunitas sepak bola gitu kan. Nah, itu sangat menarik sih menurut saya Iya. itu. Nah, jadi menurut Abang di bola satukan kita ini ya, ini kan satu komunitas. Bang Sofwan ini bukan mendirikan ya, yang mendirikan chapter di Serang ini. Apakah memang menurut Abang selain Abang ada orang yang berjasa gitu dari teman-teman komunitas ini yang memang selama ini bisa menghidupkan komunitas ini? Apa memang berjalan sendirinya aja gitu? Kalau saya ada lah, dari maksudnya kayak teman saya dulu yang berjasa banget, maksudnya si Rico sama si Aris. Yang Riko ya, pertama kali FT Serang FT keluar itu, Serang. mereka yang berdua sering bantu saya gitu. Akhirnya sampai sekarang. Tapi saya sebenarnya dari tadi Abang menyebutkan FT Football Traveler. Sedikit sih Bang ceritakan kenapa berubah dari Football Traveler Aduh, menjadi bola satu kaki berat kita ini, gitu. berat. Nggak apa-apa lah. Ini kan Sharing aja ya. sharing aja. Bukan berarti kita mengkritik apa namanya orang-orang yang bermasalah atau seperti apa. Ini bagian dari sharing kita. Iya. Kan banyak mungkin orang-orang minimal dari media sosial ya yang tadi ya Football Traveler berubah Kan jadi dulu bola bola satu satu kaki kita. kita gitu kan. Boleh jelaskan Bang? Ya, sebenarnya sih yang saya ceritakan sebelumnya adalah problem something yang di grupnya itu kan, di all captornya itu akhirnya mencuat lah di situ, di grup itu. Ya saya sih sebenarnya nggak ada masalah, sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Cuma berhubung yang mengajak saya out dari situ, ya akhirnya dengan rasa respect saya ke teman saya itu, ya udah saya mending ikut keluar juga dari situ aja. Oh gitu Gitu. ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Jadi akhirnya teman-teman juga pada bertanya, "Oh, ini kenapa? Ini kenapa?" Ya saya jelaskan seperti Sebenarnya itu. dampaknya tidak sampai ke daerah ya, ke caster ya. Heeh, benar. Tidak ya. Tidak. Cuma pada akhirnya karena loyalitas Abang Loyalitas ke terhadap teman saya yang teman Abang yang keluar, di pusat ada akhirnya ya udah, keluar gitu kan. akhirnya keluar. Sebenarnya komunitas ini ya tadi berarti walaupun sebuah komunitas tapi persoalan itu tetap ada ya. Ada. Bisa kita bayangkan bahwa di klub-klub Liga 1 seperti apa. Kebayang itu. Bisa kita lihat Iya, benar. perebutan federasi seperti apa kan? Iya. Di Iya. komunitas aja seperti itu, apalagi di klub ya berarti ya. Iya. Ya. Boleh saya sambungkan ke U20 dong? Nah, pandangan Abang nih selaku anak-anak komunitas, sebenarnya kan walaupun kita hanya main bola football, tentunya kita punya pandangan-pandangan tersendiri terhadap perkembangan sepak bola nasional. Jelas. Kalau berbicara klub luar negeri mah lain lah gitu kan. Lain. Kita mungkin punya apa namanya kecintaan terhadap klub di luar negeri juga ada gitu. Tapi Bang melihat perkembangan sepak bola di Indonesia yang terbaru aja Yang gagal. U20 gagal gitu kan. Kalau saya melihatnya ya, saya pribadi melihatnya wah, bukan melihat ya, ada di benak saya, di pertanyaan saya, sepak bola masih digeluti politik gitu Ya, kan. seperti itu. Kick politik out of football gitu Ya, kan. harusnya seperti Harusnya itu. seperti Ya, itu kan. benar. Nah, pandangan Abang seperti apa nih? Ya. U20 gagal gitu kan. Kalau pandangan saya kemarin sempat bikin match sampai kita bikin banner, Bang. Match bikin banner. Ya, kita bikin banner. Bannernya apa Di sebenarnya? situ namanya sepak bola tapi politiknya kita coret, Bang. Politiknya Saking coret. kecewanya saya Saking kecewanya. gagal nonton Piala Dunia gitu. Nonton Piala Dunia di Indonesia. Di Indonesia sendiri. Sampai teman-teman juga, ya udahlah kita buat. Akhirnya kita match hari Jumat kemarin kita bentangin banner seperti itu. Ingat para pejabat-pejabat di luar sana, politisi-politisi, kita adalah orang-orang daerah yang cinta terhadap sepak bola. Kita Ya, bukan pemain profesional, tapi kita hanya mencintai sepak bola Ya. gitu di Indonesia. Kita berbuat bukan unsur karena politik ya, bukan. tidak. Kita tidak Karena mendukung kecintaan aja ke sepak bola. pure kecintaan gitu kan. Dari Pan Football menyuarakan itu pure ketulusan gitu. Artinya memang moral sepak bola itu ada gitu pada Ada, diri teman-teman ya. Iya. Bahwa ya sampai saat ini saya masih nggak nyangka aja gitu. bertanya-tanya ya. Bertanya-tanya. Hamin sebulan atau 2 bulan lah untuk kick off Iya, Piala Dunia itu. Bang. Maksudnya apa ya? Ya memang secara histori antara pemerintah sama negara tersebut ya tahulah gitu Iya, ya. iya. Cuman kan mereka itu hanya orang yang bawa bola pengen main, bukan bawa Betul. senjata. Betul. Ya, sebenarnya
ya bingung lah kita mau buat apa lagi, itu kan pemerintah ya. Jadi kalau kita mencapai terlalu dalam tuh nanti kita dapat Ada tukang bakso nanti. iya, jadi calling aja. Betul. Tapi harapan itu Ketua Umum PSSI baru Pak Erick Thohir, Abang sendiri melihatnya seperti apa? Walaupun dia saya lihat story di media sosialnya benar-benar memperjuangkan untuk Indonesia. Indonesia gitu tuh. Abang melihatnya seperti apa? Ya kalau untuk Erick Thohir kita tahu lah historinya seperti apa. Mereka maksudnya Erick Thohir tuh Punya punya tim di kurikulum kita luar, yang bagus ya, lah gitu ya. punya kurikulum yang bagus lah maksudnya. Harapannya sih mudah-mudahan bisa membawa Indonesia lebih terbang tinggi lagi. Gitu, guys. Terbang tinggi lagi. Ada satu pengamat, saya lupa namanya. Pengamat sepak bola lah. Dia mengatakan orang yang bisa membangun sepak bola Indonesia adalah orang yang seharusnya tahu merusak sepak bola Indonesia juga gitu. Jadi membangun dan merusak dia tuh tahu caranya gitu loh. Nah, orang itu yang bisa membangun sepak bola Indonesia gitu. Jadi artinya memang kekacauan di sepak bola Indonesia sangat luar biasa gitu. Ya. Tapi kita disemangati oleh anak-anak komunitas yang menjamur di seluruh Indonesia, bahkan di Kota Serang di Provinsi Banten sudah nggak terhitung lagi ya. Iya, sudah mulai banyak. Banyak Bang ya? Banyak banget sekarang. Banyak banget ya. Masya Allah. Bang, sebelum kita kan tadi udah panjang lebar, banyak menceritakan histori bola satukan kita. Saya senang sebenarnya dengar dari namanya bola satukan kita gitu kan. Makanya wajar ketika komunitas ini berbicara sedikitnya untuk menyuarakan aspirasi gitu. Ketika match day mengatakan ada spanduk banner gitu, kick politik out of football gitu kan. Benar. Ya itu memang harus gitu. Itu naluri lah, naluri kita sebagai pecinta sepak bola ya. Betul nggak? Ya benar. Nah, oke Bang. Sebenarnya susah nggak sih Bang nyari komposisi 11 pemain terbaik gitu sebenarnya di Kota Serang aja dulu gitu kan? Karena pertanyaannya gini, kita aja yang 250 juta penduduk Indonesia, kita susah kewalahan loh kita nyari 11 pemain. Ya, sebenarnya real dan faktanya di lapangan itu memang benar susah. Bagaimana sih? Kalau kita cangkupannya daerah aja dulu ya, Kota Serang gitu. Susah nggak sih Bang sebenarnya? Untuk mencari komposisi, maksudnya kayak misalkan gini Abang, nih Abang di komunitas kan member-member kan banyak ya. Ya, benar. Pasti mungkin kelihatan aja yang benar-benar jago, gocek dia tuh. Wah, ini orang punya bakat gitu, bukan fun-fun aja sebenarnya gitu. Ada gak sih 11 pemain itu gitu tuh? Kalau untuk bener-bener jago sih nggak ada lah kayaknya. Cuman tapi kalau yang main seagak enak ada. Jadi sebenarnya saya ada tim lagi Bang. Ada tim lagi emang khusus ya mainnya agak enak gitu. Jadi akhirnya saya kumpulin. Ya udah orang-orang yang agak enak yang termasuk saya mainnya enak saya tarik. Dengan catatan lu datang sedangkan hati lu sendiri. Jangan sampai gua ngajak lu terpaksa gitu. Jadi kalau kayak gitu nanti nggak bakalan lama Bang. Iya, akhirnya lo datang karena keinginan lo sendiri gitu. Kalau enggak ya jangan. Saya nggak mau maksain seperti itu. Kayaknya adalah tim satu lagi namanya Rino SC itu. Oh, Rino. Yeah. Jadi menurut Abang persoalannya kenapa timnas Indonesia kita ya kita berbicara ya dari daerah, dari Pan Football berbicara untuk nasional. Nggak apa-apa dong ya. Ini bukan kritik kok. Ibaratnya kan ya kenapa kita amat sangat susah gitu untuk mencari 11 pemain starting. Sebenarnya sih kalau menurut saya Bang ya, maksudnya kalau untuk mencari starting dari daerahnya tersendiri sudah fasilitasnya sudah baik atau belum Bang? Nah gitu ya. Kalau menurut saya jadi fasilitas ya tetap lebih ke fasilitas. Kita lihatlah di negara-negara maju, maksudnya dari segi fasilitas kita sudah benar-benar mumpuni gitu Bang. Tapi kemarin FIFA mendata di Indonesia yang dilaporkan oleh PSSI melalui Kementerian PUPR, kurang lebih kita punya 127 yang layak sebenarnya stadion loh. Ya. Tapi pemeliharaannya mungkin ya. Pemeliharaannya. yang terus menjadi bukan masalah di stadion juga maksudnya. Itu berdampak terhadap kemajuan sepak bola kita ya. Bisa jadi Bang. Bisa. Karena kan lahirnya pemain kan karena fasilitasnya mendukung Bang, bukan hanya stadionnya aja gitu. Oh, gitu. Penunjang yang lainnya gitu tuh. Iya, nggak harus stadion, kita kan nggak mungkin cuma main aja gitu tuh. Harus ada penunjang lainnya gitu. Iya. Tuh. Oke, Bang Soban. Di statement terakhir ya, sebelum kita close. Karena kita menarik juga tadi, banyak membahas lah gitu kan. Yang memang ini menjadi pengetahuan di luar sana gitu kan.
ternyata ada Pan Football bola satukan kita di Kota Serang yang selama ini udah eksis berapa tahun berarti? Kalau jalannya sih semuanya 2 tahun. 2 tahun. Jalan. Kalau bola satukan kitanya baru dari Januari. Oke. Saya penasaran Bang, Abang adalah salah satu pendiri bola satukan kita di Kota Serang. Sebenarnya saya pengen tahu nih, bisa nggak Abang menyebutkan 11 pemain sepak bola yang menurut Abang itu kalau Abang punya klub gitu kan. Bola satukan kita ini di Liga 1 aja gitu. Liga 1 ya. Harapannya starting 11-nya ini gitu tuh, 11 pemain itu line up-nya siapa aja coba? Kalau Dari kiper dulu kita. dari kiper ya, sebenarnya ada Tani sih kalau kiper. Adela nih, Gimana Persija nih? ya. Persija. Oke, terus bek kanan. Bek kanan saya nggak terlalu hafal sih kalau pemainnya. Oke. Kalau bek kanan sih bisa, kalau biasanya M Nasuha bek kanan loh. iya, Naswa, Walaupun sekarang Naswa udah pensiun ya. udah pensiun. Saya lebih senangnya itu ke Diego Michel gitu. Diego Michel. Ya, pemain-pemainnya emang nalurinya bener-bener kuat gitu tuh. Ngotot ya. Ngotot ya, Yang Diego ngotot. Michel gitu. Enggak, tapi nggak semuanya sih. Kalau untuk pemain Indonesia saya nggak terlalu hafal gitu. Paling kalau untuk striker Ciro sih itu. Oh, Ciro. Dari beknya ada Persija, dari kipernya ada Persija, ujung tombaknya ada Persib, cari aman itu. Bang. Iya. Cari aman. Oke Bang, sebelum menutup podcast kita hari ini sangat menarik sekali Bang Sofwan. Kalau di luar sana anak-anak pengen gabung ke bola satukan kita, caranya gimana Bang? Boleh? Caranya tinggal cuma buka Instagram bola satukan kita Serang. Di situ ada link, tinggal klik udah otomatis masuk. Otomatis ya gitu ya. Jadi buat teman-teman, adik-adik, abang-abang di luar sana, kalau misalkan kita gabut di rumah nih, kita boleh gabung dengan bola satukan kita. Welcome ya. Welcome. Kapanpun itu ya. Kapanpun itu. Untuk main bola bareng, happy-happyan, fun-fun gitu kayak gitu kan. Bisa bareng-bareng bola satukan kita. Ya, benar. Ada pesan Bang buat sepak bola kita lah, baik itu di daerah maupun nasional. Mangga untuk Pan Football juga nggak apa-apa. Pesan-pesannya untuk khususnya timnas ya. Iya, timnas. Khususnya timnas, karena sepermainan apapun timnas tetap saya dukung. Iya. Ya. Mau jelek, mau bagus, pokoknya timnas. Kalahnya pun kita dukung. Kalahnya kita dukung. Apalagi menang. Nah, gitu. Pak Erick Thohir, Bu Ratu Tisa, Mbak Ratu Tisa, ini orang Serang. Dari daerah, kita punya harapan untuk timnas Indonesia. Harapan itu masih ada. Kita berharap kepada federasi saat ini. Mudah-mudahan sanksi itu tidak ada ya. Sanksi itu tidak ada. Kalau harapan anak-anak bola gitu pasti kita nggak bisa tidur loh. Benar Bang, kita yang dipikirkan itu bukan hanya kita gagal main di Piala Dunianya, tapi sanksinya itu Bang. Nggak kebayang kalau kita divakumkan lagi Bang. Pan Football makin banyak Bang. Pan Football pasti hidupan football. Hidupan football pasti ya. Bagi kita sanksi itu tidak ada pengaruh secara langsung. Tapi kecintaan dan moral sepak bola kita itu ada pada timnas sepak bola gitu. Benar. Ketika timnas sepak bola kita disanksi, ya di situ kita menaruh kekecewaan lah gitu kan ya. Benar. Penyesalan. Ya mudah-mudahan harapannya kita semua untuk timnas Indonesia dari Pan Football sepak bola di Kota Serang, mudah-mudahan Indonesia tidak disanksi ya Bang ya. Amin. Mudah-mudahan tidak disanksi. Pundak harapan ada pada Erick Thohir. Semangat Ketua Umum PSSI. Ya. Oke Bang, Sofwan terima kasih sudah hadir di XB Sport. Kita banyak berbincang mengenai sepak bola, komunitas, mulai dari komunitas, bagaimana harapannya terhadap timnas tentunya gitu kan. Mudah-mudahan sepak bola makin maju ke depannya. Pan Football makin riang dan gembira gitu kan, betul kan? Karena kita tidak ada tujuan yang benar-benar ini kan. Ya, benar. Tujuan kita cuma fun-fun aja. Fun-fun aja. Jadi di luar sana mangga kalau mau boleh join bareng untuk bola satukan kita, bisa hubungi Instagram ya. Instagram aja. Dari bola satukan kita. Kenal-kenal sama Bang Sofwan. Oke, terima kasih Bang. Siap. Salam olahraga. Thank you.